warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Hanum Pratiwi dari kelompok 8. Pada kesempatan kali ini, saya dan rekan-rekan saya, yaitu Raina dan Marsesi, ingin mempresentasikan tentang aplikasi fungsi non-linear. Berikut penjelasannya. Mempresentasikan tentang fungsi permintaan atau demand. Bentuk umum fungsi permintaan non-linear adalah sebagai berikut. P sama dengan min AQ 2 ditambah BQ ditambah C. Nilai koefisien dari Q2 yaitu A. Dari fungsi permintaan adalah negatif. Jika diketahui fungsi permintaan adalah P sama dengan min Q2 sama ditambah 25. Penyelesaiannya adalah titik puncak Q sama dengan min B per 2A sama dengan 0 per 2 min 1 sama dengan 0. Substitusikan nilai Q sama dengan 0 ke P, yaitu P sama dengan 25 dikurang 0, yaitu 25. Jadi titik puncaknya adalah 0,25. Titik potong sumbu Q, maka P sama dengan 0 min Q 2 ditambah 25 sama dengan 0. 25 sama dengan Q2 ditambah 5 sama dengan Q. Q1 sama dengan 5 dan Q2 sama dengan min 5. Jadi, kurva akan berpotongan dengan sumbu Q. Sumbu Q, maka P sama dengan 0. Min Q kuadrat ditambah 25 sama dengan 0. 25 sama dengan Q kuadrat ditambah 5 sama dengan Q. Q1 sama dengan 5 dan Q2 sama dengan min 5. Jadi kurva akan berpotongan dengan sumbu Q pada 5,0 dan min 5. Sumbu P, maka Q sama dengan 0. P sama dengan min Q kuadrat ditambah 25 sama dengan 0. Dikurang 25 sama dengan 25. Jadi kurva akan berpotongan dengan sumbu P pada 0,25. Dan berikut adalah contoh grafiknya. B. Fungsi penawaran atau supply. Bentuk umum dari fungsi penawaran adalah sebagai berikut. P sama dengan AQ kuadrat ditambah BQ ditambah C. Perhatikan bahwa nilai koefisien dari Q kuadrat yaitu A dari fungsi penawaran adalah positif. Keseimbangan pasar. Menganalisa keseimbangan pasar, fungsi non-linear hampir sama dengan menganalisa fungsi linear. Keseimbangan pasar tercipta apabila permintaan dan penawaran mengalami equal, yaitu sama. Keseimbangan pasar. QD sama dengan jumlah permintaan, QS sama dengan jumlah penawaran, E sama dengan titik keseimbangan, PE sama dengan harga keseimbangan, QE sama dengan jumlah keseimbangan. Berikut adalah contoh kurvanya. Jika diperhatikan kurva permintaan dan penawaran mengalami perpotongan di titik E, atau disebut juga titik equilibrium. Pada titik equilibrium, inilah dapat diperoleh harga keseimbangan dan jumlah keseimbangan. Fungsi biaya. Fungsi biaya merupakan hubungan antara biaya dengan jumlah produk yang dihasilkan. Unsur-unsur dalam teori biaya antara lain meliputi fixed cost, variable cost, total cost, average variable cost, average fixed cost, dan marginal cost. Berikut rumus dasar dari unsur-unsur tersebut sebagai berikut. A. Biaya tetap. FC sama dengan K dibagi K sama dengan konstanta. B. Biaya variabel. V
VC sama dengan F dalam kurung Q. Yang C, biaya total. TC sama dengan C sama dengan VC ditambah FC sama dengan F dalam kurung Q ditambah K. Yang D, biaya tetap rata-rata. AFC sama dengan FCQ sama dengan KQ. E, biaya variabel rata-rata. AVC sama dengan VCQ sama dengan F dalam kurung Q. F, biaya rata-rata. AC sama dengan CQ sama dengan AFC ditambah AVC. Dan yang G, biaya marginal. MC sama dengan segitiga C per segitiga Q. Di sini saya akan menjelaskan fungsi penerimaan. Unsur-unsur dalam fungsi penerimaan sendiri meliputi total revenue, average revenue, marginal revenue. Penerimaan rata-rata atau average revenue merupakan penerimaan yang diperoleh per unit barang. Penerimaan rata-rata diperoleh dari penerimaan total yang dibagi dengan jumlah barang, sedangkan penerimaan marginal atau marginal revenue merupakan penerimaan tambahan yang sedang diperoleh dari setiap tambahan satu unit barang yang dihasilkan atau yang terjual. A. Penerimaan total revenue atau total revenue. Rumusnya adalah TR sama dengan P kali Q sama dengan F kurung Q, di mana TR adalah total revenue, P adalah price, Q adalah quantity. Titik dari penerimaan total dapat dicari dengan rumus sebagai berikut. B. Penerimaan rata-rata atau average revenue. Rumusnya adalah AR sama dengan TR per Q, di mana AR adalah average revenue, TR adalah total revenue, Q adalah quantity. C. Penerimaan marginal atau marginal revenue. Rumusnya adalah MR sama dengan segitiga TR per segitiga Q, di mana MR adalah marginal revenue, segitiga TR adalah perubahan total revenue, segitiga Q adalah perubahan quantity. Selanjutnya, yang keempat, saya akan menjelaskan keuntungan, kerugian, dan pulang pokok. Keuntungan terjadi apabila penerimaan total lebih besar dari biaya total. Dengan kata lain, dapat dituliskan TR lebih besar daripada TC atau P sama dengan TR dikurang TC sama dengan R dikurang C. Sedangkan kerugian terjadi apabila penerimaan total lebih kecil dari biaya total atau TR lebih kecil daripada TC. Analisis pulang pokok adalah suatu konsep yang digunakan untuk menganalisis jumlah minimum pokok yang harus dihasilkan atau terjual oleh suatu perusahaan supaya tidak mengalami kerugian. Keadaan pulang pokok terjadi apabila TR sama dengan TC. Perusahaan akan mengalami kondisi impas, yaitu keadaan tidak mengalami untung ataupun rugi. Secara grafik, hal ini dapat ditunjukkan oleh perpotongan antara kurva R dan kurva C sebagai berikut. Yang kelima, fungsi utilitas. Fungsi utilitas menjelaskan besarnya utilitas konsumen saat mengkonsumsi suatu barang atau jasa. Pandangan terhadap utilitas dapat dibagi menjadi dua, yaitu utilitas kardinal dan utilitas ordinal. Secara umum, utilitas dapat dibagi dua, yaitu utilitas total. Utilitas total ini memiliki formula untuk menghitungnya menggunakan pendekatan kardinal atau yang dapat diukur dengan angka. Formula untuk utilitas total ini adalah U sama dengan F kurung Q. B. Utilitas marginal. Rumusnya adalah MU sama dengan segitiga U per segitiga Q. Yang keenam, fungsi produksi. Ketika menginput produksi terdiri dari kapital, labor, resources, and technology, maka persamaan produksi dituliskan
Q sama dengan F, C, L, R, dan T, di mana Q adalah quantity, F adalah fungsi, C adalah kapital, L adalah labor, R adalah resources, dan T adalah teknologi. Unsur-unsur dalam fungsi produksi yang pertama ada fungsi produksi total. Fungsi produksi total dapat menganalisis tingkat produksi perusahaan berdasarkan pada input produksi yang digunakan. Rumusnya adalah TP sama dengan F, K, dan L, di mana TP adalah total produksi, K adalah modal, L adalah tenaga kerja. Yang kedua, fungsi produksi marginal. Fungsi produksi marginal dapat menganalisis tingkat produktivitas perusahaan. Rumusnya adalah MP sama dengan segitiga L per segitiga Q, di mana MP adalah produk marginal, segitiga Q adalah perubahan atau tambahan produk total, segitiga L adalah perubahan atas tambahan tenaga kerja. Penurunan dari nilai MP sendiri merupakan indikasi telah terjadi law of diminishing return. Kita akan lanjut ke fungsi produksi berikutnya, yaitu fungsi produksi rata-rata. Fungsi produksi rata-rata dapat menganalisis tingkat produktivitas suatu perusahaan dengan rumus AP sama dengan jumlah Q per jumlah L sama dengan Q per L, di mana AP adalah rata-rata produksi, Q adalah produksi total, L adalah tenaga kerja. Kemudian selanjutnya adalah yang ketujuh, yaitu model bunga majemuk. Model bunga majemuk merupakan bunga yang akan diberikan berdasarkan modal awal dan akumulasi bunga pada waktu-waktu sebelumnya. Besarnya modal yang dibungakan tergantung dari waktu lamanya modal dibungakan. Asal tingkat bunganya konstan. Bentuk umum dari bunga menyebuk adalah sebagai berikut. Yang pertama itu adalah jika modal awalnya adalah MO, akan mendapatkan bunga menyemuk sebesar 1% atau dalam bentuk persen per bulan. Maka setelah bulan besar, modal MN menjadi MN sama dengan MO, yaitu dalam kurung 1 plus I tutup kurung dikali N. Yang kedua, untuk mencari besar bunga kumulatif atau dalam kurung IN, maka IN sama dengan MN min MO. IN sama dengan MO dalam kurung 1 plus I tutup kurung N min MO sama dengan MO buka kurung 1 plus I N min 1 tutup kurung. Yang ketiga adalah jika modal awal sebesar MO disimpan di bank mendapatkan bunga sebesar I per tahunnya, dan perhitungan bunga dihitung sebanyak M kali dalam setahun, maka besar modal pada akhir tahun ke sampai dengan N adalah MN sama dengan MO dikali 1 plus I per M dikali MN. Model bunga berjemuk ini merupakan bentuk fungsi eksponensial dengan MO sebagai variabel terikat atau dependent variable dan N sebagai variabel bebas atau independent variable. Jika nilai M sangat besar, maka besar bunga akan diperhitungkan terus-menerus dalam satu tahun. Jumlah di masa depan tersebut dapat dirumuskan menjadi MN sama dengan MOE pangkat IN, di mana MN adalah modal akhir atau besar modal pada tahun ke N. MO modal awal atau besar modal pada tahun yang ke-0. E Euler atau bilangan basis dalam logaritma natural, atau E sama dengan 2,718. M kelipatan bunga yang dibayarkan, I besarnya bunga, N waktu lamanya modal pokok dibungakan. Yang selanjutnya adalah nomor 8, yaitu model pertumbuhan. Model pertumbuhan yang pernah dibahas dalam
materi, deret juga merupakan bentuk dari fungsi eksponensial. Fungsi ini dapat digunakan untuk menghitung pertumbuhan penduduk suatu negara, sehingga laju pertumbuhan penduduk dalam setiap tahun dapat diprediksi menggunakan fungsi ini. Fungsi ini juga dapat digunakan untuk menaksir variabel lain berkenaan dengan pertumbuhannya. Jika digambarkan dalam grafik, maka grafik tersebut akan terus-menerus membesar seiring perkembangan waktu. Teman-teman boleh melihat grafik yang ada pada PowerPoint kita. Kemudian selanjutnya yang pertama yaitu A, apabila penduduk suatu daerah pada suatu saat mengalami pertumbuhan sebesar 100% per tahun atau R dan per tahun, maka setelah T tahun jumlah penduduk tersebut menjadi PT sama dengan PO dikali 1 plus R dikali T. Kemudian yang ke B adalah apabila suatu daerah dengan jumlah penduduk yang besar, maka pertumbuhan penduduk berlangsung hampir kontinu. Maka jumlah penduduknya setelah T tahun menjadi PT sama dengan POE pangkat RT. Yang ketiga, misalkan R plus 1 pada persamaan di atas sama dengan R, yaitu R plus 1 sama dengan R. Maka persamaan pada poin A dapat dinyatakan sebagai berikut, yaitu PT sama dengan PO R pangkat T. Nah, di sini di mana PT adalah jumlah penduduk pada tahun ke T, PO adalah jumlah penduduk pada tahun awal yaitu tahun ke-0, dan R tingkat pertumbuhan. R sama dengan R plus 1 adalah tingkat pertumbuhan plus 1. Kemudian yang ke-9 adalah fungsi Gompras. Fungsi Gompras menggambarkan perkembangan yang lambat laun mulai tumbuh dan waktu mendekati asimtot batas pertumbuhan. Dapat dikatakan juga bahwa fungsi Gompras ini dapat menghitung permasalahan model pertumbuhan dengan masalah pertumbuhannya. Dibatasi karena sesungguhnya tidak semua variabel bisnis atau ekonomi berpola seperti model pertumbuhan. Nah, fungsi Gompras ini dapat menghitung permasalahan. Fungsi Gompras ini dapat menghitung permasalahan model pertumbuhan seperti yang saya jelaskan tadi. Bentuk umum dari fungsi Gompras adalah sebagai berikut, yaitu N sama dengan CA pangkat RT, di mana N adalah jumlah variabel tertentu yang diamati, C adalah batas jenuh pertumbuhan atau asimtot tertinggi atau atas, kemudian A adalah proporsi pertumbuhan awal, R adalah tingkat pertumbuhan rata-rata, yaitu 0 kurang dari R kurang dari 1. T sama dengan indeks waktu. Kita akan masuk pada sifat utama dari fungsi Gompras, yaitu yang pertama adalah dan jenis kurvanya, yaitu tipe pertama. Teman-teman bisa melihat grafik yang ada di PowerPoint, di mana 0 kurang dari A kurang dari 1 per E. Kita akan masuk pada B, yaitu tipe 2, di mana 1 per E kurang dari A kurang dari 1. Pada kurva 2, untuk semua nilai positif, kurva cekung terhadap sumbu T atau berakselerasi negatif. Teman-teman boleh melihat pada grafik yang ada di samping PowerPoint kita. Nah, kemudian kita akan masuk pada nomor 10, yaitu fungsi pengajaran. Nah, di sini fungsi pengajaran pada umumnya digunakan oleh para psikolog untuk menggambarkan taraf pertumbuhan pendidikan manusia yang sifatnya meningkat cepat pada awalnya dan semakin lambat ketika mendekati asimtot batas pertumbuhan. Nah, bentuk umum dari fungsi pengajaran adalah sebagai berikut. Y sama dengan C dikurang AE pangkat min KX, di mana C, A, dan K adalah konstanta positif, Y adalah keaktifan belajar, X adalah variabel pendorong, E adalah bilangan alam atau Euler. Nah, selain itu,
digunakan untuk menggambarkan taraf pertumbuhan pendidikan. Fungsi pengajaran ini juga biasanya dipakai untuk menjelaskan fungsi biaya dan fungsi produksi. Nah, demikian dari presentasi kelompok 8. Sekian dari kami semua. Terima kasih. Selamat malam.